Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan membahas soal Olimpiade, khususnya yang berkaitan dengan katrol bergerak. Jadi teman-teman kalau memperhatikan soal ini, diberikan jika M1 adalah suatu angka konstanta dikali M2, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh benda M2 setelah balok M1 atau benda M1 turun. Jadi teman-teman bayangkan seandainya balok M1 ini yang mula-mula setinggi H, jadi ini masih diam ya, mula-mula masih dipertahankan seperti ini. Lalu kemudian kita lepas misalkan, akhirnya benda M1 yang lebih berat berkali-kali lipat daripada M2, mungkin 5 kali M2 atau 7 kali M2, sebut saja eta kali M2. Nah, maka M1 ini akan turun. Ketika balok M1 ini turun bersama dengan katrol bergerak ini, M2 ini akan naik. Nah, pada waktu ini naik, teman-teman perhatikan, benda M2 ini tidak berhenti hanya setinggi ini, tetapi dia akan terus lanjut. Kenapa? Karena benda M2 yang tadi diam dipercepat. Ketika dia dipercepat, maka dia memiliki kecepatan. Setelah sampai di sini, dia sudah memiliki kecepatan, maka dia tetap akan naik. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tinggi maksimum tadi, dari bawah sampai dia stop di atas. Nah, teman-teman, untuk membahas soal ini, saya sangat mengharapkan teman-teman menonton video pembahasan mengenai katrol bergerak terlebih dahulu sebelum teman-teman bisa membahas kasus soal yang kali ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, untuk balok M1, di sini ada tegangan tali, ada berat, gitu ya, M1 kali G. Lalu kemudian, untuk katrol itu sendiri, kita coba lihat analisa gayanya, diagram benda bebasnya. Ini langsung berhubungan dengan tali yang di sini, maka di sini tegangan T1 naik ke atas. Bagi katrol, di sini tegangan T1 ke bawah. Ingat, tali selalu menarik, tali tidak mendorong. Tetapi katrol ini ditahan oleh tali yang ke atas, nah ini T2. Karena ini sama, talinya maka tegangan tali sama. Ingat, ini masih kasus untuk SMA kelas 10, khususnya ketika katrol itu dianggap licin dan masa katrol diabaikan. Karena katrol dianggap licin, maka tegangan tali di sini sama tegangan tali di sini tidak mengalami gesekan, maka katrol tidak bergerak atau tidak berotasi maksud saya. Karena tidak berotasi, maka di sini tegangan tali T2 sama T2 di sini tegangan tali di sini harus sama. Maka saya sebut T2 dan T2. Nah, T2 ini langsung berhubungan dengan tali yang di sini. Karena talinya sama, maka di sini tegangan talinya T2 juga. Perhatikan arahnya, bagi katrol yang kedua, katrol tetap ini, T2 ke bawah. Karena katrol ini dianggap licin, karena ini satu tali gitu ya, maka tegangan tali di sini pun disebut T2, besarnya sama. Nah, karena ditahan oleh tali yang lain, sebut saja ini T3, karena T di sini tidak sama dengan T di sini. Nah, untuk balok yang benda 2, di sini dia ada tegangan tali T2 ya, karena berikatan dengan tali di sini, ingat tali menarik ke atas gitu ya. Lalu di sini ada M2G. Nah, teman-teman, ingat sekali kasusnya, benda 1 turun ya bersama dengan katrol, benda 2 naik. Oke. Nah, kita analisa benda 1 dulu. Total gaya pada sumbu Y harus M1 kali A. Kenapa? Karena dia bergerak naik ke atas, turun ke bawah. Karena dia bergerak turun ke bawah, maka di situ ada percepatan ya. Gayanya apa saja? Ada M1 kali G dikurang dengan T1. Kenapa? Karena dia turun, berarti M1 kali G lebih besar daripada T1. Maka M1 kali G dikurang T1 sama M1 kali A1. Sedangkan untuk katrolnya, yang katrol bergerak, sigma FY juga sama MK dikali AK gitu ya. A katrol, massa katrol dikali A katrol. Karena dia juga bergerak turun dipercepat. Tetapi ingat asumsi untuk soal ini sekali lagi, massa katrol diabaikan. Maka ini 0. 0 dikali AK. Itu sebabnya kita dapatkan gayanya apa? T1 dikurang T2 sama T2 di sini, maka T1 dikurang T2 sama dengan 0 dikali AK. Teman-teman akan mendapatkan persamaan seperti ini. T1 sama dengan 2T2. Untuk benda yang ketiga, teman-teman juga analisa sigma FY, karena dia bergerak naik ke atas, berarti T2 lebih besar daripada M2G. T2 dikurang M2G itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini akan digunakan benda bermasa M2 ini dipercepat ke atas, A2. Nah, teman-teman, dalam kasus katrol bergerak, di sini kita bisa mendapat satu persamaan lagi. Teman-teman kalau memperhatikan 3 persamaan ini, ada berapa variabel? Ada T1 yang tidak diketahui. Kalau M1 kan diketahui, G diketahui, ya kan, M1 diketahui. A1 tidak diketahui, berarti sudah 2 ya, T1, A1. Ada T2, berarti ada 3 variabel tidak diketahui. Ada T1, A1, sama T2.
satu lagi di sini ada A2. Berarti ada T1, A1, T2, sama A2. 4 variabel tidak diketahui. Itu sebabnya persamaannya masih kurang. Karena ini persamaannya masih 3. Jikalau ada 4 variabel, maka diperlukan 1, 2, 3, 1 persamaan lagi. Karena secara matematik untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang memiliki 4 variabel harus ada 4 persamaan. Kalau ada 3 variabel cukup 3 persamaan. Ini masih kurang cukup, ini baru 3. Nah, dari analisa katrol bergerak, teman-teman saya harap menonton video mengenai katrol bergerak. Kalau seandainya ini naik 2 meter, ini akan turun 1 meter. Ini naik 4 meter, ini akan turun 2 meter. Maka kesimpulannya percepatannya memiliki hubungan seperti ini. Rumus ini sudah saya turunkan di dalam video yang sebelumnya mengenai katrol bergerak. Jadi teman-teman bisa melihat dengan detail mengapa persamaannya seperti ini. Nah, kali ini kita akan langsung menggunakan persamaan ini secara langsung saja. Tidak saya turunkan lagi. Nah, di sini ada 4 persamaan yang tadi ya. Saya tuliskan ulang. Oke, di sini ada T1. Nah, saya substitusikan T1 ke dalam, sehingga yang ada T1 itu sudah hilang. Tidak ada lagi T1. Menjadi seperti ini. M1G kurang T1, T1-nya 2T2 gitu ya. Nah, sekarang jadi persamaan yang sudah disubstitusi, lalu ini yang belum digunakan, yang ini belum digunakan. Nah, teman-teman sekarang ada T2, ada A1, ada 2, tetapi tapi di sini sudah tidak ada lagi T1. Jadi tinggal 3 persamaan, 3 variabel, T2, A1, dan A2. Jadi 3 persamaan ini cukup. Nah, T2 ini saya substitusikan ke dalam. Kita mau hilangkan T2-nya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini M1G dikurang 2 kali T2. T2-nya adalah M2G tambah M2 kali A2. Kasih tanda kurung ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Karena kalau minus dikalikan masuk, ini menjadi minus semua. Menjadi satu persamaan seperti ini. Nah, yang ini belum kita gunakan, A2 sama 2A1. Nah, teman-teman, di sini ada A2, ada A1. Nah, di sini saya masukkan A1 sama dengan setengah A2. A2 kan sama dengan 2A1. Berarti kalau A1 sama dengan setengah A2. Maka A1 itu gitu ya, saya masukkan ke sini. Ya, jadi M1G dikurang 2M2G dikurang 2M2A2 sama dengan M1 kali A1, di mana A1 tadi adalah setengah A2. Persamaannya menjadi satu persamaan seperti ini. Jadi tidak ada lagi T2, T1, dan A1 yang ada A2 semua. Kenapa kita mencari A2? Tujuannya tadi untuk mencari berapa besar percepatan benda 2 naik. Karena kita tahu berapa lama yang diperlukan untuk dia naik ke atas atau berapa jauh, maka kita perlu tahu percepatannya. Nah, ini yang ada A2, ini ada 2, saya pindahkan ke sisi kanan karena saya mau cari A2, tapi yang tidak ada A2-nya dipertahankan di sisi yang lain. Di sini karena sudah semua ada A2-nya, bisa kita faktorkan keluar menjadi seperti ini. Lalu di sini kita dapatkan A2 sama dengan sebelah kiri dibagi dengan ini, setengah M1 tambah 2M2. Saya tuliskan lebih rapi menjadi seperti itu. Oke, teman-teman. Maka ini kan pecahan ya. Saya atas kalikan 2, bawah kalikan 2 ya. Jadi seperti ini. Jadi 2 kali M1G dikurang 2 kali 2 jadi 4 M2G bagi 2 kali setengah M1 jadi M1 tambah 2 kali 2M2 jadi 4M2. Kenapa kalikan 2 per 2? Yaitu kita tidak mengubah soal, hanya mengubah bentuknya saja. Nilai tetap sama karena kita kalikan 2 per 2 kan. Karena saya mau ubah supaya tidak ada lagi pecahan seperti ini. Nah, kita dapat A2. Nah, teman-teman, dalam soal tadi ingat ya, adalah M1 itu kan sama dengan eta kali M2. Nah, saya bagi dengan M2. M1 dibagi M2, yang ini juga dibagi M2, yang bawah juga bagi M2, dibagi M2. Jadi, secara matematik saya kalikan 1/per M2, yang di per bawahnya juga 1/per M2. Jadi, kalikan 1 sebenarnya itu ya. Tidak mengubah soal, sekali lagi. Maka 1/per M2 kalikan masuk menjadi seperti ini, M1 per M2, 1/per M2 kalikan masuk menjadi seperti ini. Yang di bawah juga sama, 1/per M2 kali M1 menjadi M1 per M2. Lalu 1/per M2 dikalikan 4M2, maka menjadi 4M2 per M2. Nah, teman-teman lihat ini bisa dibagi ya, menjadi 4G, yang ini juga menjadi 4 kali 1. Di sini M1 bagi M2 itu adalah eta, tadi yang diberitahukan oleh soal. Karena M1 sama dengan suatu konstanta dikali M2. Maka M1 dibagi M2 adalah eta. 2 eta kali G dikurang 4G dibagi eta tambah 4. Ini adalah percepatan benda 2 naik ke atas. Nah, teman-teman, setelah percepatan benda 2 ini naik ke atas, maka nanti kita bisa menentukan percepatan benda satunya juga. Perhatikan, percepatan benda 2 adalah seperti ini. Saya keluarkan ininya ya, G-nya.
supaya lebih rapi. Lalu tadi kita ingat ada persamaan A1 itu kan setengah A2. Maka kita dapatkan A1 adalah setengah dikalikan ini, sehingga kita dapatkan A1 adalah ini. Nah teman-teman, sampai di sini kita sudah 65% sudah berjalan dengan baik gitu ya untuk mencari solusinya. Tapi untuk kelanjutannya saya akan sambung di video part B. Karena jika tidak nanti akan terlalu panjang, jadi saya akan berhenti di sini. Harap teman-teman tetap melanjutkan karena ini sudah hampir 65%. Sisanya nanti kita harus mencari jaraknya. Berapa besar ketinggian yang dicapai oleh balok M2. Nah, kita sudah mendapatkan A2-nya. Karena ini penting sekali untuk mendapatkan nilai A2 supaya kita bisa tahu atau menganalisa gerak daripada balok kedua. Oke, saya sudahi sampai di sini. Salam semangat!